Dapatkan trofi Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé turut berterima kasih kepada Barcelona. Winger Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, berhasil meraih penghargaan trofi Ballon d'Or 2025. Dembélé mengalahkan bintang muda Barcelona, Lamine Yamal. Pemain timnas Prancis tersebut tampil luar biasa pada musim 2024-2025. Dia berhasil mencetak 35 gol dan 16 assist dalam 53 pertandingan di semua kompetisi. Ousmane Dembélé juga berhasil menorehkan treble winner dengan menjuarai Ligue 1, Coupe de France, dan Liga Champions. Menjuarai Liga Champions terasa spesial karena menjadi gelar pertama PSG di turnamen elit antar klub Eropa tersebut. Tak berhenti di situ, Dembélé juga membantu Les Parisiens menembus final Piala Dunia antar klub 2025 di Amerika Serikat, meski harus mengakui keunggulan Chelsea di partai puncak. Berkat sederet prestasi tersebut, Ousmane Dembélé berhasil meraih trofi Ballon d'Or 2025. Saat menerima trofi Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé mengucapkan terima kasih kepada Paris Saint-Germain. Tak lupa, dia juga mengucapkan terima kasih kepada klub-klubnya terdahulu termasuk Barcelona. Luis Enrique seperti ayah bagi saya. Dia punya pengaruh besar dalam karir saya. Terima kasih juga untuk semua staf PSG dan rekan setim. Meski ini penghargaan individu, saya percaya ini adalah hasil kerja keras tim. Kami memenangkan hampir segalanya bersama. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua klub yang pernah saya bela, Rennes, Borussia Dortmund, dan tentu saja Barcelona, klub impian saya sejak kecil. Saya banyak belajar di sana, terutama dari Messi dan Iniesta, ucap Dembélé. Lamine Yamal merasa terhormat pertahankan Copa Trophy. Wonderkid Barcelona dan Spanyol, Lamine Yamal, telah memenangkan Copa Trophy 2025 sebagai pemain U21 terbaik dunia pada Gala Ballon d'Or di Paris. Pemain sensasional berusia 18 tahun ini menjadi pemain pertama yang memenangkan penghargaan Copa Trophy 2 kali berturut-turut setelah sebelumnya meraihnya di ajang Ballon d'Or 2024. Sebagai salah satu pesepak bola muda terbaik, Lamine menikmati musim 2024-25 yang gemilang, membantu Barcelona meraih treble domestik. Penghargaan yang diterima sang sensasi remaja ini sangat pantas, karena ia mengalahkan rekan setimnya Pau Cubarsí, Dean Huijsen dari Real Madrid, dan bintang muda PSG Désiré Doué, di antara pemain lainnya. Terima kasih banyak kepada France Football atas penghargaannya. Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini lagi. Saya ingin berterima kasih kepada FC Barcelona, tim nasional. Tanpa mereka, saya tidak akan berada di sini. Saya ingin berterima kasih kepada keluarga dan rekan satu tim saya. Saya berharap dapat terus bekerja keras dan meraih lebih banyak lagi, ujar Lamine Yamal dalam pidato penerimaannya. Rashford ingin bertahan di Barcelona, Man United minta tebusan lebih tinggi. Manchester United dan Barcelona dikabarkan berpotensi terlibat kebuntuan terkait masa depan Marcus Rashford. Winger asal Inggris itu kini tengah menjalani masa pinjaman di Camp Nou dengan opsi pembelian permanen sebesar 26 juta pound pada akhir musim. Rashford langsung mencuri perhatian setelah tampil gemilang di Liga Champions. Ia mencetak 2 gol, masing-masing melalui sundulan dan tendangan jarak jauh, yang membawa Blaugrana menang 2-1 atas Newcastle United pekan lalu. Performa tersebut membuat masa depannya kembali ramai diperbincangkan dan menimbulkan desakan agar Barcelona segera mempermanenkannya. Namun, menurut laporan Daily Star, Manchester United berencana menaikkan harga jual sang pemain menjadi 35 juta pound. Padahal, kesepakatan awal hanya sebesar 26 juta pound. Barcelona diklaim keberatan dan bersikeras pada angka yang sudah disepakati dalam klausul pinjaman.
Situasi ini membuat masa depan Rashford berada di persimpangan. Meski begitu, pemain berusia 27 tahun itu disebut tetap bertekad untuk bertahan bersama skuad asuhan Hansi Flick musim depan. Rashford merasa nyaman dengan perannya di Barcelona dan meyakini sistem permainan Blaugrana bisa memaksimalkan potensinya yang sempat meredup di Old Trafford. Rashford sebelumnya sudah terang-terangan ingin mencari tantangan baru. Ia sempat dipinjamkan ke Aston Villa musim lalu dan tampil cukup baik dengan 4 gol serta 6 assist dari 17 penampilan. Namun, Villa tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai 40 juta pound karena dianggap terlalu mahal untuk klub tersebut. Kini, Rashford disebut tak memiliki niat kembali ke Old Trafford. Jika Barcelona gagal merekrutnya secara permanen, ia diyakini akan mencari klub lain pada 2026. Sang winger ingin memastikan dirinya bermain reguler di level tertinggi demi menjaga peluang masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026. Kontrak Rashford di Manchester United masih berlaku hingga 2028. Artinya, Setan Merah masih memiliki posisi tawar untuk melepas lulusan akademinya itu dengan harga tinggi. Apalagi, Rashford telah mencatatkan 138 gol dan 78 assist dari 426 penampilan bersama klub sejak debutnya pada 2016, catatan yang membuatnya tetap dianggap aset berharga meski performanya sempat naik turun. Dengan situasi yang masih buntu, negosiasi antara Barcelona dan Manchester United diyakini akan berlangsung alot hingga bursa transfer musim panas 2026 dibuka. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Marc-Andre ter Stegen disarankan tinggalkan Barcelona di bulan Januari. Sejak mengalami cedera punggung pada musim lalu, posisi Marc-Andre ter Stegen di Barcelona mulai tergantikan. Dimulai dengan keputusan La Blaugrana untuk mendatangkan Wojciech Szczesny dari masa pensiunnya untuk mengisi posisi kiper timnas Jerman tersebut. Szczesny mampu menjawab tantangan dari Hansi Flick dan menjadi pilihan utamanya di paruh kedua musim lalu. Di awal musim ini, Szczesny masih dipertahankan Barca. Namun posisinya hanya diplot sebagai pelapis bagi Joan Garcia yang didatangkan dari Espanyol dan langsung dijadikan kiper utama. Ter Stegen sendiri masih absen karena harus menjalani operasi punggung guna memulihkan cedera. Jika pulih, Ter Stegen kemungkinan hanya akan menjadi pilihan ketiga Flick. Menanggapi masa depan Ter Stegen di Camp Nou, mantan gelandang Barcelona Bernd Schuster menyarankan agar Ter Stegen meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim dingin di awal tahun 2026 mendatang. Schuster menilai Ter Stegen tidak memiliki peluang untuk menjadi pilihan utama karena Flick diklaimnya akan lebih memprioritaskan Garcia dan Szczesny. Sudah diketahui betapa kejamnya Barca terhadap pemain yang tidak lagi mereka butuhkan. Jika saya jadi dia, Ter Stegen, saya akan mencari klub baru di musim dingin. Flick jelas telah menaruh kepercayaannya pada pemain baru Joan Garcia dan Wojciech Szczesny sebagai kiper pelapis. Ter Stegen tidak akan diberi kesempatan lagi, ujar Schuster kepada Bild. Menurut Schuster, penjaga gawang asal Jerman itu sebenarnya masih memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi, hanya saja situasinya di Barcelona sudah tidak lagi ideal. Keputusan Flick yang langsung memberi kepercayaan besar kepada Garcia membuat peluang Ter Stegen tertutup meskipun dirinya nanti benar-benar pulih 100%. Menurut saya, klub barunya tidak harus benar-benar klub papan atas. Klub Bundesliga yang ambisius, tempat ia bermain secara reguler, juga akan bagus karena itulah yang ia butuhkan saat ini. Dengan kondisi seperti ini, masa depan Ter Stegen bersama Barcelona memang semakin tidak menentu. Apalagi kontraknya masih cukup panjang, sehingga jika ia tidak segera mengambil keputusan, peluangnya untuk kembali bersinar bisa semakin menipis. Bursa transfer Januari mendatang bisa jadi momentum terbaik baginya untuk memulai babak baru dalam karir, baik kembali ke Bundesliga maupun mencoba tantangan di liga lain.